Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 pada mata kuliah gambar teknik dari kelas 1C Prodi D4 Teknik Elektronika Poban yang beranggotakan saya Falan Proida dengan NIM 2113540029 dan rekan saya Tadi Rabani Febrian dengan NIM 2113544028. Pada kesempatan kali ini kami akan tutorial bagaimana cara menggambar gambar kerja 3 dimensi menggunakan aplikasi AutoCAD sekaligus untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Untuk mempersingkat waktu, baik, mari kita lihat bagaimana cara membuatnya. Desain Gambar 3D. Baik, ini adalah gambar kerja yang akan kami buat. Ini merupakan bentuk gambar 3D dengan keterangan ukuran yang sudah ada. Pertama-tama kami akan menjelaskan apa saja tools, komen, atau perintah yang akan kami gunakan sehingga nanti akan membentuk gambar seperti ini. Yang pertama akan dijelaskan oleh Tardi. Yang pertama adalah line. Line berada pada tab Home Panels Draw. Fungsi dari line adalah untuk membuat garis. Lalu tools kedua adalah polyline. Berada pada tab Home Panels Draw. Fungsi polyline sama seperti line, hanya saja jika polyline antara garis satu dengan garisnya akan terhubung atau menyatu. Yang ketiga adalah join. Berada pada tab Home Panels Modify. Fungsi join yakni menggabungkan beberapa objek dua dimensi. Yang keempat adalah move, berada pada tab Home Panels Modify. Fungsi dari move adalah memindahkan objek dua dimensi maupun tiga dimensi. Yang kelima adalah extrude, berada pada tab 3D Tools Panels Modeling. Extrude berfungsi untuk mengubah objek dua dimensi menjadi tiga dimensi. Baik, yang selanjutnya adalah yang keenam, itu ada box. Box terdapat pada tabs 3D Tools dan Panels Modeling. Fungsi dari box adalah untuk membuat gambar berbentuk box atau kotak. Dan yang selanjutnya adalah silinder. Terdapat pada 3D Tools dan juga Panels Modeling. Fungsi dari silinder ini adalah membentuk gambar berbentuk tabung. Yang selanjutnya ada Rotate Gizmo atau 3D Rotate. Ini berada pada tabs 3D Tools dan Panel Selection. Fungsi dari 3D Rotate atau Rotate Gizmo ini adalah untuk memutar atau mengatur arah dari gambar 3D. Selanjutnya ada Subtract, berada pada tab 3D Tools dan Panel Solid Editing. Fungsi dari Subtract ini adalah untuk mengurangi badan objek dari gambar 3 dimensi dengan menggunakan gambar 3 dimensi juga untuk mengurangi badan dari objek tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada Onion, berada pada tabs 3D Tools dan Panels Solid Editing. Fungsi dari Onion ini adalah menggabungkan beberapa gambar 3 dimensi. Baik, ini adalah tampilan kerja awal dari aplikasi AutoCAD 2022. Agar memudahkan kami dalam bekerja, kami menggunakan pandangan SE isometrik dan visual style 2 dimensi wireframe. Selain itu, kami juga menggunakan automode agar memudahkan kami dalam membuat garis agar otomatis 90 derajat atau 180 derajat. Pertama kita akan membuat alasnya dulu menggunakan polyline. Berdasarkan gambar ini, lebar dari alas ini adalah 64. Maka kita masukkan 64. Lalu panjangnya 96. Lalu berdasarkan di sini ininya 24. Panjang ke dalamnya 20. Lalu panjangnya 16. Masukkan lagi 20. Masukkan lagi 24. Lalu hubungkan.
Setelah ini kita ubah garis di sini menjadi setengah lingkaran dengan cara convert to arc dengan jari-jari 8. Karena panjang dari sisi ini ke sisi ini adalah 16, maka jari-jari lingkarannya adalah 8. Setelah itu gunakan extrude. Kita bisa menggunakan tools dengan cara langsung diketik tanpa harus mencari letaknya. Ya, ini langsung diketik extrude, lalu pencet objeknya, lalu pencet enter, naikkan sedikit, lalu masukkan ketinggiannya yakni 16. Setelah itu buat objek kedua, yakni menggunakan box. Ketik box, lalu klik, lalu masukkan lebarnya adalah 16 dan panjangnya adalah 64. Lalu masukkan ketinggiannya yakni 48, berasal dari perjumlahan antara 34 dikurangi 16 ditambah 30. Setelah itu kita potong agar menjadi berbentuk seperti ini dengan cara menggunakan line. Panjangnya 20, lalu 30, lalu tarik. Lalu karena ini menggunakan line, maka kita harus satukan menggunakan tools join. Klik garis-garis yang sebelumnya telah dibuat, lalu klik enter. Setelah menyatu seperti ini garis-garis tersebut, kita gunakan extrude. Klik garis yang sudah segitiga tadi yang sudah dibuat, klik enter, tarik ke kiri sedikit, lalu masukkan lebarnya yakni 16. Setelah seperti ini, kita gunakan fitur subtract agar memotong objek segitiga ini. Pertama kita klik dulu objek utamanya yakni persegi ini, lalu enter. Setelah itu klik objek ini lalu enter seperti ini. Setelah itu kita pindahkan objek ini dengan cara klik move, klik objek, enter, lalu klik point, tempelkan pada ujung objek alasnya. Nah, baik, itu adalah ini gambarnya sudah berbentuk seperti ini ya, udah hampir setengah jadi. Nah, sekarang kami akan membuat tinggal bagian gambar yang ini, yang persegi ini, yang ada lekukan setengah lingkarannya ini, dan juga yang segitiga ini. Bagaimana cara agar membuat dua gambar ini? Nah, yang pertama kita menggunakan box, langsung diketik box dengan panjang yaitu 40 itu ya. Nah, mohon maaf. Nah, dari sini kan kita dapat ininya, ukurannya ini 40 dan kesininya yaitu adalah 42. Dari mana 42? Nah, itu adalah pengurangan dari 64 dikurangi 22 yaitu 42. Kita masukkan 42,40. Nah, ketinggiannya yaitu 28. Setelah itu kita gunakan silinder. Nah, di sini kan 24 itu adalah diameternya, dan sedangkan kita di sini adalah menggunakan radius atau jari-jarinya, yaitu dengan 24 dibagi 2 yaitu adalah 12. Masukkan dan ketinggiannya yaitu tadi 42, panjangnya masukkan. Nah, setelah ini kan si bentuknya tuh berdiri. Nah, sekarang kita untuk mengubahnya agar bentuk tabungnya ini tertidur dengan menggunakan 3D rotate, yaitu dengan tinggal menulis saja 3DR atau 3D rotate. Kita putar
tarik atau kita masukkan angka 90 derajat. Nah, sudah berputar atau berganti pandangannya. Nah, setelah itu kita ambil center dari si silinder ini dan masukkan ke midpoint dari box ini. Setelah itu untuk menghilangkan bagian ini, kita menggunakan subtract, ketik saja SU, lalu klik boxnya, enter, lalu juga klik dari silindernya dan enter. Nah, ini udah jadi, kita pindahkan dengan move, ambil midpoint dari ujung boxnya, lalu kita pindahkan lagi ke midpoint. Setelah itu kita bikin segitiga, ukurannya adalah 28 tingginya. Nah, dan ini panjang dari sudut ini sampai ke sini kita pengurangan dari 96 dikurangi 40 dikurangi 16 yaitu adalah 40. Kita langsung tarik aja ke midpoint yang di atasnya. Karena ini merupakan garis-garis, jadi kita harus menggunakan join dulu untuk menyatukan garis-garisnya. Ketik join, lalu kita extrude. Nah, lebarnya adalah 12. Enter, lalu kita ambil lagi midpointnya. Nah, kita pindahkan ke ujung sini. Kan tetapi ini gambarnya masih terpisah-pisah. Nah, untuk menyatukan semua ini, gambar ini, yaitu dengan cara union. Yang tadi sudah jelaskan fungsi union itu adalah untuk menggabungkan beberapa objek, akan tetapi ini objeknya yaitu gambar 3 dimensi. Sedangkan tadi join itu untuk 2 dimensi. Nah, ini gambarnya sudah jadi ya. Nah, setelah itu nanti kita lihat untuk gambar realistiknya ini. Ini gambarnya kurang terlihat mungkin. Kita bisa ubah juga dari layersnya, kita ganti warna. Nah, ini agar terlihat, ini sudah bisa dilihat, ini tampaknya. Mungkin seperti ini gambar kerja yang sudah kami buat sesuai dengan gambar yang sudah dibuat ini, yang sudah diperintahkan, dengan ukuran juga yang sesuai dengan skala 1:1. Ya, dan ini pun juga tadi skalanya satuan dari ukuran ini adalah milimeter ya. Baik, ini gambarnya sudah jadi. Mungkin ada sedikit apa ya? Mungkin tips and trick atau saran dari kami agar mungkin cepat ya dalam menggambar 3 dimensi ataupun 2 dimensi. Yang pertama, tadi sudah dijelaskan oleh tadi bahwa sebenarnya untuk menggambar ini, untuk menggunakan tools atau menggunakan komen, kita bisa langsung ketik aja, nggak usah cari misalkan lain, harus nyari di tabs home dan panel draw, nggak usah, kita langsung ketik aja. Bisa ketik line atau ketik L aja, itu sudah langsung muncul, langsung enter. Kalaupun nanti nggak enter, spasi pun juga itu perintahnya sama kayak enter. Mungkin dari kami mungkin sedikit menggunakan tools itu lebih cepat dan mempermudah gambar dari gambar yang kita akan buat. Nah, mungkin sekian ya yang udah kami buat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk terutama bagi saya dan juga bagi kalian yang menonton. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan juga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.